Nah jadi itu yang penting benar, jangan keluar itikad tauhid dari Asy'ariyah Maturidiyah, pahamkah? Dan tasawuf jangan keluar dari Junaidiyah, fikih jangan keluar dari madhahibil arba'ah lah, amalan wiridan jangan keluar daripada alawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat muslim, kita ini jangan mau ditipu oleh propaganda yang mengarahkan kita pada mendustakan nasab para habaib dan membuat kita meninggalkan thariqah alawiyin beserta amaliyah yang diajarkan oleh para habaib hanya karena berdasarkan kajian ilmiah saja. Karena dalam kehidupan dunia yang singkat ini, kita itu seharusnya selalu berusaha untuk bagaimana caranya kita ini memperoleh jalan yang benar dan lurus dalam menjalani kehidupan. Dan salah satu jalan yang kami yakini sebagai jalan keselamatan dalam akidah ialah dengan mengikuti ajaran para habaib yang merupakan keturunan langsung dari Rasulullah, baik itu turunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Al-Jilani maupun Ba'alawi. Ya, meskipun ada memang segelintir orang yang meragukan Ba'alawi, tapi masa bodohlah, cukup jalani hidup dan keyakinan masing-masing. Nah, lalu mengapa saya pribadi menganggap ketika kita percaya dengan habaib dan mengikuti jalan para habaib, itu pasti adalah jalan keselamatan bagi saya di dunia dan akhirat? Itu lantaran karena ajaran para habaib maupun thariqahnya itu semuanya didasarkan pada pemahaman dan penafsiran yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Para habib itu jelas memiliki warisan keilmuan dan ketokohan dari leluhur mereka yang terkenal dengan kewaliannya, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Dan para habaib juga banyak yang tulus ikhlas mengabdikan diri mereka sepenuhnya untuk mempelajari dan menyebarkan agama Islam, khususnya para habaib yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Nah, jadi dengan demikian tidak diragukan lagi lah para habaib ini. Mereka benar-benar memiliki pengetahuan yang mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang benar dalam akidah Islam, khususnya akidah Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dengan kita meyakini sepenuhnya dan mengikuti ajaran yang mereka sampaikan, itu akan menjadi garansi penuh bagi kita untuk bisa menghindari kesalahan interpretasi atau penafsiran yang salah terhadap ajaran agama yang menyesatkan. Apalagi ini kan akhir zaman yang bertebaran fitnah di mana-mana. Kemudian keutamaan selanjutnya dengan kita mengikuti ajaran para habaib ialah terletak pada keberadaan mereka sebagai teladan hidup yang baik untuk dijadikan contoh bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya bicara habib secara keseluruhan ya, jadi jangan salah paham, saya tidak bicara oknum-oknum habaib di sini. Ini habaib yang mayoritas. Para habaib itu kan adalah sosok figur yang kita lihat selama ini, kehidupan mereka banyak sekali dipenuhi dengan kebajikan dan kesalehan. Mereka selalu berusaha untuk selalu mengamalkan ajaran Islam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kita lihat bagaimana cara berpakaian mereka, gerak-gerik mereka, tutur kata mereka, dan tingkah laku mereka secara keseluruhan dari yang terbesar bahkan yang terkecil sekalipun, seperti halnya siwak, jubah, surban, dan lain-lain. Coba deh kita lihat sekarang ini, ulama-ulama mana saja yang dominan mengkampanyekan penampilan sesuai dengan sunnah Nabi kalau bukan dari kalangan para habaib. Jadi sekali lagi, dengan kita mengikuti jejak hidup para habaib tersebut, maka kita dapat belajar bagaimana caranya menjalani kehidupan yang islami secara menyeluruh. Bukan hanya sebatas ritual keagamaan semata, tetapi komplit dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah juga. Yang mana seringkali kita tidak pernah tahu bahwa sunnah-sunnah itu pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tapi dengan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para habaib, kita jadi tahu bahwa sunnah itu ada dan mereka contohkan kepada kita semua. Jadi banyaklah ya kelebihannya ketika kita mengikuti ajaran para habaib. Itu tidak terhitung lagi jumlahnya. Saya bisa saja menyebutkan satu persatu, tapi ini akan panjang durasinya. Yang jelas, saya tidak berani berbohong dan apa yang saya sampaikan di sini adalah murni dari pengalaman spiritual yang saya alami sendiri bertahun-tahun ketika berkumpul dengan para habaib di majelis-majelis ilmu mereka. Karena para habaib itu seperti yang sudah saya katakan tadi, mereka itu memiliki kedekatan dan hubungan yang kuat dengan kakek mereka Rasulullah. Jadi melalui ikatan kekerabatan inilah mereka cenderung memiliki keberkahan yang khusus diperoleh dari Rasulullah, yang mungkin keberkahan itu tidak bisa diperoleh kalau orang itu tidak memiliki darah daging dari Rasulullah secara langsung. Dan keutamaan yang terakhir ketika kita mengikuti ajaran habaib ialah sanad keilmuan kita pasti terjaga dan tidak putus hubungannya dengan Rasulullah. Karena thariqah-thariqah para habaib
Habaib atau yang lebih masyhur itu disebut juga dengan Thariqah Alawiyin, ini sudah turun-menurun dari ratusan tahun yang lalu dari generasi ke generasi dan terus dijaga keasliannya dan disebarkan kepada umat Islam oleh para habaib. Dan Thariqah Alawiyah ini sudah masyhur dan diakui seluruh dunia. Bahkan almarhum Abah Gurus Kumpul sendiri dulu di ceramah beliau sangat tegas mengajurkan kepada murid-murid beliau untuk tidak pernah berlepas dari Thariqah Alawiyin ini, mengingat bahwa ini adalah jalan yang bisa dipastikan 100% kebenarannya dan keselamatannya di dunia dan akhirat. Nah, lalu yang bisa kita simpulkan adalah dengan mengikuti ajaran para habaib cucu Rasulullah itu merupakan pilihan yang bijak dan pasti selamat dalam menjalani kehidupan ini, karena ini adalah jalannya para wali, karena ini adalah thariqah yang berjalan di atas pemahaman yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang bersanad turun-menurun bersambung sampai ke Rasulullah, ditambah lagi dengan keyakinan dan keimanan yang sempurna dari para leluhur Habib itu sendiri yang kesemuanya mempunyai titel waliullah yang selalu diberi isyarah dan bisyarah dari Rasulullah dalam perjalanan hidup mereka, yang tentu saja ini tidak bisa ditandingi keberkahan dan kebenarannya dengan bukti-bukti ilmiah dan logika akal manusia yang awam dan terbatas. Itulah kenapa ketika Imad dan Fuad meragukan nasab habaib hanya dengan berlandaskan kajian ilmiah dan logika, itu pada hakikatnya mereka hanya menampakkan kekurangan diri mereka sendiri yang masih awam dan sangat jauh dari para leluhur habaib yang memiliki makam kewalian yang sampai kapanpun tidak akan bisa ditandingi kehebatan dan kebenarannya. Itulah kenapa sebaiknya Kiai Imad dan Gus Fuad ini berhenti saja keluar-keluar membantah nasab habaib, karena akan jauh lebih baik jika mereka ini introspeksi diri siapa mereka dan siapa lawan yang mau mereka hadapi ini. Kalau mereka benar-benar tidak ingin diri, keluarga dan anak keturunan mereka nanti malu di masa depan.